pertanyaan itu sangat menarik sekali. Saya dapat hidayah dari pertanyaan itu, dan menarik sekali. Apakah ada Tuhan dalam batu akik itu? Nah ini kalau ditinjau dari perspektif filsafatnya, jadi batu akik itu punya nilai estetik. Ada nilai estetikanya di batu akik itu, dan nilai estetika inilah yang menjadikan daya tarik sehingga banyak orang itu menggunakan batu akik. Dalam perspektif historisnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Solihin, Pak Direktur kita yang terhormat, yang kadang-kadang kita muliakan. Baik. Jadi Nabi Sulaiman katanya tadi benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Sulaiman itu melalui cincinnya. Dan kalau kita tinjau lagi dengan pendekatan sebaliknya, Nabi Musa itu melalui perantara tongkat, sehingga dengan tongkat itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya mampu membelah lautan. Jadi sama, media cincin itulah media, tongkat itulah media, dan kita tidak usah kita jauh-jauh mengambil contoh. Maulana Syekh guru besar kita, sang pahlawan nasional yang dulu Haji Muhammad Abdul Habib, itu sudah dari dulu cincin ini menjadi daya tarik untuk disumbangkan oleh masyarakat, dan disumbang oleh masyarakat, kemudian uang itu dijadikan sebagai amal jariah untuk membangun madrasah. Jadi guru tidak usah kita jauh-jauh, cukup Maulana Syekh menjadi dalil kita bahwa Maulana Syekh itu tidak mensyirikkan, bahkan menganjurkan kita untuk memakai cincin, tidak mengharamkan. Jadi begitu Pak, pendekatan filosofi. Berikutnya dari sisi dari seni sudah, hikmahnya sudah, filosofisnya sudah, mungkin dari segi nilai-nilai agama atau nilai-nilai edukasi. Ya, silahkan untuk tarekat jalanan. Baik, kita lanjut kembali. Tadi itu break sebentar karena ada iklan yang mau lewat. Silakan. Dari sisi nilai-nilai agama atau edukasi mungkin ada dari batu akik itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Headsetnya dulu. Terima kasih telah memberikan saya sedikit Apa nih? Udah nonton aja. Udah ngupload kan. Ngecek. Plus. Oke Pak, sip. Nanti kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diskusi kali ini memang menarik ya. Ini kaitannya dengan batu akik. Jujur saja, ini sebetulnya tidak memiliki pengetahuan tentang batu akik. Kenapa? Karena itu memang bukan hobi lah ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan perspektif Islam itu, pertama adalah Islam itu adalah tidak rigid, artinya tidak seperti pendapat sebagian orang mengatakan bahwa batu akik itu adalah bid'ah, kemudian batu akik itu adalah mengandung kesyirikan, sehingga sebagian orang mengharamkan ya, pemakaian daripada batu akik itu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif Islam, bahwa Islam itu adalah indah ya.
salah satu keindahan di dalam Islam itu adalah kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, muncul adanya seni kaligrafi itu merupakan adalah salah satu bentuk bahwa Islam itu adalah tidak rigid terhadap suatu keindahan. Nah, di batu akik ini adalah seperti yang disampaikan tadi oleh pemateri itu, bahwa ada nilai estetika, ada nilai estetika. Di sini saya kira Islam itu melihat bahwa batu akik itu adalah sebatas estetik, sebatas kesenian, sehingga Islam itu tidak tidak secepat itu menghukumi bahwa orang menggunakan batu akik itu adalah syirik dan bid'ah dan lain sebagainya, tetapi hanya sebatas keindahan saja. Saya kira itu kaitannya dengan perspektif tarekat jalanan dengan batu akik ini. Baik. Terima kasih. Ada ini mungkin mau disampaikan kembali oleh tarekat jalanan yang lain, silakan. Oh ya, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tarekat jalanan masalah kemuliaan batu akik itu, apa yang disampaikan tadi itu bahwa hukum untuk memakai batu akik itu adalah sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pun memakai cincin beliau itu ada dua yang kalau kita melihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW itu, pertama virus sama kecubung api namanya mirah. Tapi ketika kalau mirah itu ketika Diberikan cahaya gitu ya. Diberikan cahaya merah, tapi kalau nggak diberikan cahaya hitam. Itu yang dipakai oleh Rasulullah itu sebagian pandangan bahwa Rasulullah memakai cincin. Dan juga inilah adalah kekuatan, sekali lagi, media Tuhan memberikan yang sekali lagi apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada sia-sia, melainkan pasti ada manfaatnya, termasuk yang kita ini batu akik ini. Sama sepertinya termasuk juga batu akik ini sebagai batu itu bisa untuk media untuk pengobatan. Kenapa saya mengatakan pengobatan? Banyak seperti di Jawa itu Ponari dulu ada batunya itu pengobatan itu kan, makanya itu media Tuhan itu selalu dengan cara apapun. Sama seperti perjalanan Nabi Musa waktu mau perang itu kan tiba-tiba dia sakit perut, akhirnya dia berdoa sama Tuhan kan begitu, ya Allah ini kan mau perang tapi dia tiba-tiba sakit perut, tapi Tuhan malaikat membisiki dia, ambil daunan di bukit. Lari Nabi Musa itu ngambil daunan itu, setelah dimakan akhirnya sebelum dimakan perutnya sudah sembuh gitu loh. Nah, kedua kalinya pas dia sakit perut lagi, dia lari untuk mengambil daunannya. Udah berapa helai dimakan kok perutnya masih sakit. Langsung dia berdoa, kok Tuhan udah berapa helai saya makan, katanya kan, udah berapa helai saya makan daunan kok perut saya belum sembuh, katanya kan. Langsung bahasa kalau kita ibaratnya Tuhan itu, loh tadi pertama kan kamu minta sama saya, terserah saya dong pakai apa yang saya pakai obati, pakai daunan, pakai apa kan. Awal pertama dia sakit perut, dia minta dulu, hanya ditunjukkan daunan itu, bukan daunan, bukan cincin untuk menyembuhkan, karena Allah, tapi terserah.